untuk bisa diulang kembali. Jadi pada pertemuan 5 ini kita akan ngobrolin tentang tetralogi Buru gitu. Tetralogi Buru ini adalah tetralogi yang cukup terkenal di era tahun 1980 sampai 2000-an ini, 2000 sampai 2010 bahkan sampai sekarang gitu. Salah satu karya epik Magnus Opus gitu. Magnus Opus itu karya besar yang banyak dikaji yang kemudian menjadi satu sentral penanda sastra, yaitu Tetralogi Buru. Tetralogi Buru ini merupakan karya dari sastrawan terkenal bernama Pramudiana Tatur. Pramudiana Tatur ini satu penulis, kemudian juga novelis yang menulis banyak sekali buku berkaitan dengan penggambaran kolonialisme ketika Belanda dan Jepang ada, gitu. Karena dia mengalami bagaimana kolonialisme Belanda itu menjadi satu hal yang penting untuk dipotret, yang kemudian ditelurkan melalui karyanya. Dan karya-karyanya ini ada banyak sekali. Salah satunya adalah Tetralogi Buru. Kenapa disebut sebagai Tetralogi Buru? Karena Tetralogi Buru ini merupakan masa Pram ketika itu, ketika dia dipenjara, jadi diasingkan lah, bukan dipenjara, diasingkan ke Pulau Buru, di mana tahanan politik di sana ada banyak dan Pram mencoba untuk mengkontemplasi hidupnya dengan tetralogi Buru. Kenapa disebut tetralogi? Karena terdiri dari 4 karya, yaitu karya yang pertama adalah Bumi Manusia yang pernah difilmkan, kemudian Anak Semua Bangsa, kemudian Jejak Langkah, dan yang terakhir adalah Rumah Kaca. Masing-masing tetralogi ini memiliki plot yang cukup kuat dengan mengambil latar Hindia Belanda di tahun 1890 sampai 1910-an, yang berkisah tentang Raden Mas Minke, seorang anak dari petinggi di Pulau Jawa gitu kan. Jadi dia dia anak dari orang pemerintahan Jawa kala itu, yang mana dia terpelajar gitu. Dan di era pergerakan nasional dia menjadi salah satu penggerak dan melihat kenyataan kala itu. Jadi perspektifnya adalah perspektif seorang yang punya kuasa dan melihat bagaimana sih sebenarnya kehidupan masyarakat kala itu. Itu dari Minke. Dan Pram meramunya menjadi sebuah novel ya. Jadi sebuah cerita karangan, cerita fiksi sebenarnya, yang berakar pada kenyataan. Jadi kalau yang namanya karangan itu kan biasanya memang mengarang yang tidak nyata. Artinya yang dia gambarkannya adalah salah seorang yang memang bukan cerita nyata orang, tetapi merupakan peramuan dari apa yang dia lihat sebagai seorang sastrawan, kemudian melihat kenyataan seperti apa, kemudian dia tuliskan. Layaknya novel-novel penangsang, kemudian dari Nasirun, kemudian novel-novel besar yang lain. Kalau sekarang ada D. Lestari, dan lain sebagainya. Nah, dari tetralogi Pulau Buru itu, apabila kita ingin menghasilkan sebuah kajian tentang bagaimana proses kreatif atau kreatif prosesnya dari sebuah pendekatan yang disebut sebagai design thinking, maka yang pertama adalah dianalisis dulu define-nya. Define ini mencakup latar belakang dan rumusan masalah. Contoh, pada desain brief, latar belakangnya seperti apa, tujuannya, target pasar, insight, dan kebutuhan penerapan desainnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa perspektif yang digunakan pada design thinking adalah bagaimana sih sebenarnya cara untuk kreativitas penerbit dari tetralogi Pulau Buru itu dihadirkan
Sama layaknya ketika kalian hadir pada DKP 2, kalian membuat creative brief, itu adalah urusan di define. Nah, setelah mendefine apa objek kajian kita, yang kedua adalah research atau kajian pustaka dan juga metodologinya. Jadi kita bisa lihat bagaimana sih sebenarnya konstruksi-konstruksi dari Pulau Buru ini dibahas pada wilayah ilmiah. Pengumpulan data ini terdapat dua teknik. Yang pertama adalah teknik wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Jadi teknik wawancara ini bisa bisa didatangkan dari wilayah-wilayah yang ketemu langsung dengan orang-orang yang menerbitkan Pulau Buru gitu. Kalau Pram kan sekarang sudah meninggal ya, kan nggak bisa langsung berarti ya. Berarti yang diwawancara adalah orang-orang yang hadir ketika penerbitan buku tersebut. Pada tahap research ini juga akan berkaitan dengan bagaimana metodologinya, bagaimana cara untuk pengumpulan datanya, kemudian analisis apa yang akan digunakan. Ada banyak analisis yang bisa digunakan, yang kalian pilih dari mata kuliah lain secara teoritik gitu. Bisa dari komunikasinya, bisa dari kritik ya, atau bisa dari semiotika bahkan. Nah, ini merupakan pengkajian dari visual cover dari masing-masing karya tetralogi Pulau Buru. Di bagian paling kiri di Bumi Manusia Pram itu merupakan dari Hasta Mitra tahun 2002 dan edisi pembebasan gitu. Sedangkan yang tengah itu penerbitnya adalah Lentera di Pantara tahun 2005. Kemudian yang terakhir, yang paling kanan adalah Penguin. Penguin ini salah satu penerbit yang terkenal di bawah siapa? Penguin itu di bawah Ford and Wesley, salah satu penerbit Scopus yang terkenal di Amerika, dan home base-nya ada di New York kalau nggak salah. Dan dia memiliki banyak cabang seperti di London, kemudian ada di Europe itu selain London ada di Jerman, di Berlin juga ada, kemudian kalau di Australia juga ada. Jadi cukup terkenal Penguin itu. Kalau di Asia dia ada di Singapura dalam bahasa Inggris gitu. Nah, ketika kita sudah melewati 3 tahap sebelumnya, mulai dari define, kemudian juga research, kemudian masuk juga ke wilayah prototype atau pembahasan. Nah, analisis ini bisa kita mulai dengan secara visual, secara form, secara bentuk. Apa yang hadir pada karya-karya yang di pertama gitu kan, di bagian atau yang diterbitkan di bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya pernah menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi bahasa asalnya bahasa Indonesia. Yaitu menggambarkan latar suasana kota Hindia Belanda pada zaman kolonial. Jadi di awal abad 20 atau 1900-an, 1900, kemudian bangsa sebagai produk sejarah. Dan tokoh utama Minke di edisi Hasta Mitra menggambarkan seorang pribumi yang terbaratkan gitu. Di mana itu digambarkan dengan orang yang berdasi kupu-kupu seperti layaknya Soekarno gitu. Soekarno itu kan ketika jadi pelajar kan kayak gitu. Dan itu menjadi satu hal yang biasa kala itu. Jadi sama kayak kalau kayak kalian datang ke kampus sekarang kan pakainya stylish gitu kan. Nggak ada yang pakai dasi, jas gitu. Kalau orang dulu kan pakai 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 hal-hal kayak gitu. Nah, sebagai catatan bahwa kenapa mereka menggambarkan dengan bentuk-bentuk yang kolonialisme, bentuk-bentuk suasana penjajahan kala itu, karena pembaca Indonesia familiar dengan kolonialisme dan pergerakan nasional. Kita sudah dicekoki sejarah bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda selama
300 tahun ya. Padahal sebenarnya bukan perlawanan itu namanya. Itu merupakan sejarah yang banyak digelapkan dan diarahkan untuk bisa membangkitkan nasionalisme. Sehingga cover-cover yang digunakan pada versi Indonesia itu cenderung untuk menggambarkan bagaimana perjuangan. Nah, sedangkan pada versi bahasa Inggris dari Penguin tahun 94 itu menggambarkan alam Indonesia gitu. Ada gunung, ada sawah, laut gitu. Yang intinya adalah penggambaran tentang eksotisme atau keindahan di negeri dunia ketiga atau di negeri Indonesia. Negara Indonesia kan pada sejarahnya kan dianggap sebagai tempat wisata ya, yang terpinggirkan. Tapi jadi satu hal yang menyenangkan gitu. Nah, kemudian penampilan pertama bukan Minke, bukan penggambaran sejarah yang naturalistik tentu, tapi merupakan penggambaran dari topeng etnik yang merepresentasikan manusia Indonesia sebagai sebagai bangsa yang tradisional. Dan ini menjadi oposisi terhadap pemikiran rasional modern. Jadi penggambaran tentang bumi manusia yang diterbitkan oleh eh, Penguin itu merupakan usaha penerbitnya untuk menggambarkan bahwa ini tempat sebagai objek wisata gitu. Sebagai tempat yang tradisional, sebagai tempat yang tertinggal dari barat gitu. Dan sampai hari ini pun kita juga jadi mikir kan ya, kok kita kayak ketinggalan ya dari barat ya. Padahal sebenarnya apabila kita melihat dari proses proses kehidupan yang ada pada barat dan timur, kita hanya tidak terkenal saja. Jadi seperti kalian dengan artis gitu kan. Kalian sama-sama makan, kalian sama-sama hidup, kalian sama-sama menjalani kehidupan gitu. Tapi bedanya kan image yang dibangun oleh artis itu berbeda dengan diri kalian. Nah, biasanya di bagian karya-karya sastra yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, maka biasanya dia tidak familiar atau target market mereka tidak familiar dengan kolonialisme dan pergerakan nasional. Hal ini terbukti dengan Belanda yang sebenarnya Belanda itu ketika ngomongin sejarah Indonesia, jadi beberapa orang yang kuliah di Belanda itu tidak ada namanya 17 Agustus perjuangan merebut dari Belanda, itu nggak ada sebenarnya. Yang adalah kerjasama antara Belanda dan Indonesia untuk memerdekakan dan lain sebagainya. Baru di tahun 2000 berapa kemarin ya? 2006 atau 2008 gitu. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Padahal itu sebenarnya adalah satu hal yang ya tergantung siapa yang ngomong gitu. Sejarah itu kan tergantung siapa yang ngomong dan dia ada pada pihak mana. Seperti kalian ketika ngomongin tentang kuliah ya kalian tergantung dari siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong adalah orang-orang yang sukses dari SMP dia sudah kerja kemudian dia sudah tajir sekarang dan ngomong kuliah itu nggak penting gitu. Ya nggak apa-apa, itu perspektif dari seorang yang lulusan SMP kemudian kaya kemudian bisa ngomong bahwa kuliah itu nggak penting. Tapi bagi saya yang sudah sekolah sampai tingkat sekarang gitu kan, udah selesai dengan tingkat doktoral, saya bilang juga kuliah juga tidak penting sebenarnya. Perspektifnya bukan karena tidak bisa menjadikan kaya, tidak, tetapi tidak penting karena akhirnya kita kuliah hanya sekedar kuliah gitu, tidak belajar sesuatu. Kuliah menjadi penting kalau kalian memang belajar mendapatkan ilmu di dalamnya. Tapi permasalahannya adalah tidak semua orang suka dengan mendapatkan ilmu, tidak semua orang suka dengan belajar gitu. Tidak semua orang punya keinginan untuk mengetahui hal-hal yang tidak penting itu. Jadi akan menjadi tidak penting karena kita akan hadir pada wilayah yang nggak pasti setelah kuliah mau ngapain nih. Apakah cari kerja ataukah yang lain. Sedangkan untuk tingkatan S1 itu banyak hal-hal yang sebenarnya diajarkan di kuliah itu tidak bisa diterapkan langsung di tempat kerja. Tetapi bagi S1 yang memang belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan betul, dia akan memahami bahwa kuliah itu adalah belajar mengubah pola pikir. Ya. Belajar yang tadinya keburu-buru dan secara teknis,
menjadi belajar dengan analisis secara taktis dan lain sebagainya. Gimana aplikasinya? Aplikasinya adalah ketika ada masalah gitu. Ada masalah, seseorang yang kuliah dengan segala metode yang sudah dia pahami, kemudian dikonstruksikan dalam pikiran, dia akan cenderung terstruktur dalam menyelesaikan masalah. Jadi nggak yang terburu-buru selesai dengan itu. Contoh, misalkan ada seorang yang bercerita tentang pinjaman online gitu. Bagi orang yang tidak berkuliah, ataupun yang berkuliah tetapi dia tidak belajar benar-benar, maka dia hanya cenderung untuk mikir bagaimana caranya menyelesaikan pinjaman online. Tetapi bagi mereka yang berkuliah dengan sungguh-sungguh, mereka tahu bagaimana caranya untuk menghindari hal tersebut. Bukan bukan dengan menghindar yang melupakan, bukan, tetapi facing gitu, menghadapi dengan baik. Nah, dalam hal logika berpikir desain ini juga sama. Bagaimana cara berpikir yang tidak hanya sekedar bikin desain yang bagus, tetapi kita step by step mengurai dulu, apa sih yang kurang dari hal tersebut? Apakah memang benar-benar kurang ataukah memang benar-benar perlu diubah? Atau lebih dari itu sebenarnya nggak penting juga untuk dirubah. Nah, kita bisa lihat bagaimana perubahan-perubahan yang hadir pada tetralogi Buru ini itu dijabarkan secara visual, secara berbeda. Seperti tadi yang saya contohkan pada prototype, ketika Hastamitra di tahun 2002 itu pembaharuan, dia tetap menampilkan Minke. Kemudian pada Lentera di Pantara itu dia menampilkan bagaimana foto-foto zaman dahulu tentang kolonialisme, atau menggambarkan tentang bagaimana kesusahan rakyat kala itu. Dan yang terakhir adalah dari Penguin, juga sama. Dia membuat penggambaran eksotisme tentang Indonesia. Nah, dalam prototipe ini merupakan eksplorasi penting untuk bisa melihat sebuah karya itu secara logika berpikir desain itu seperti apa sih gitu. Apakah hasil analisis ini 100% akan menjawab keingintahuan kita berkaitan dengan proses desain dari tetralogi Pulau Buru? Enggak. Sebagai pengkaji, hasil dari kajian itu bukan sesuatu hal yang mutlak gitu. Bukan sesuatu hal yang 100% this accurate gitu. Itu 100% akurat, enggak. Yang terjadi adalah apa yang dihadirkan pada wilayah eh, wilayah kajian itu sebenarnya adalah perspektif baru yang memungkinkan membuat inspirasi karya-karya baru. Karena tugas pemikir itu bukan memikirkan solusi yang ampuh untuk segala hal, bukan. Tugas pemikir adalah menghadirkan kemungkinan-kemungkinan untuk bisa diambil. Nah, kira-kira itu. Makanya saya memberikan satu artikel juga di Google Classroom berkaitan dengan bagaimana mengkaji dengan design thinking pada kajian huruf. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya kah?